Ini sesi preskon resmi sebelum pertandingan Persib menghadapi Persija yang dilakukan Coach Boyan Hodak. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Kita akan membahas statement yang disampaikan oleh Coach Boyan Hodak. Di sesi preskon tersebut, Boyan Hodak didampingi oleh Ciro Alves. Ada juga nih statement dari Ciro Alves yang aku pikir pantas untuk kita ulas. Simak saja video ini sampai akhir. Ya, Persib Bandung sebelum menghadapi laga Persija nantinya, kita sudah mengetahui mendapatkan hasil minor kala bermain di pentas Asia menghadapi perwakilan dari Liga Thailand, yaitu 4FC. Persib kalah dengan skor akhir 0-1. Nah, pada pertandingan tersebut kita sudah melihat bagaimana Coach Boyan Hodak memainkan lapis kedua. Ya, walaupun di babak kedua pada akhirnya Coach Boyan Hodak memainkan beberapa pemain inti. Kita sebut saja Ciro Alves, Tyron Delvino, dan lain sebagainya. Nah, dari case Persib menghadapi 4FC, kita bisa melihat lah ya bagaimana ketidakseimbangan muncul di saat pemain pelapis dimainkan, kemudian dimasukkan pemain inti, langsung konstan berbeda permainan Persib Bandung. Dengan lapis kedua, identitas dari Boyan Hodak kan salah satunya bermain counter attack. Nah, counter attack yang dimiliki oleh Persib tidak berjalan secara prima. Nah, kemudian dimasukkan pemain-pemain inti di babak kedua, ada beberapa turnover ataupun counter dilakukan oleh Persib. Itu sesuai dengan biasanya yang kita saksikan. Ya, pada akhirnya efektivitas keklinikalan ya di depan gawang menjadi persoalan dari Persib Bandung. Nah, bagi seorang pelatih kepala, khususnya Boyan Hodak, teman-teman, pentinglah untuk memperhatikan hal tersebut. Bagaimana ketika pemain inti nggak ada ataupun pemain lapis kedua dimasukkan, bisa itu muncul yang namanya keseimbangan. Nah, pada beberapa hal yang sudah dialami oleh Coach Boyan Hodak, misal yang terupdate lah ya teman-teman, pada saat David da Silva tidak bermain, kita bisa melihat bagaimana minornya tenaga serangan yang diciptakan oleh Persib Bandung. Tergantung banget. Pun termasuk misal Ciro Alves tidak ada, Ciro dimatikan teman-teman. Terganggu itu sisi agresivitas yang dimiliki oleh Coach Boyan Hodak. Lantas banyak juga yang menyebutkan Boyan Hodak miskin taktik, Boyan Hodak gitu-gitu aja mainnya, bla 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 bla. Nah, kemarin pada saat menghadapi 4FC kita sudah membahas bagaimana mikro tactical yang coba diaplikasikan oleh Coach Boyan Hodak secara ringkas. Nah, Beckham Putra Nugraha yang dimainkan sebagai pemain sayap kiri di atas kertas teman-teman, itu cenderung masuk ke dalam sebagai false winger untuk mengikat fullback kanan dari 4FC, dengan harapan ketika Beckham berhasil mengikat fullback kanan yang dimiliki oleh 4FC, Edo Febriansah melakukan overlap mendapatkan kesempatan. 4FC membaca hal tersebut dengan baik. Nah, Asnawi Mangkualam yang posisinya lebih tinggi pada fase attacking di sayap kanan teman-teman, sering track back dia ke bawah. Stamina Asnawi ini kan proper banget untuk melakukan hal demikian. Nah, karena Asnawi track back ke bawah, menutuplah posisi dari Edo. Jadi kesempatan untuk Persib melakukan detail mikrotaktiknya Boyan Hodak terhambat. Plus orang ketiga, third man run, coba dilakukan oleh Boyan Hodak lewat gerakan Rian Kurnia ataupun Adam Alis pun termasuk Dimas Derajat, tetapi tidak prima. How to untuk memanfaatkan orang ketiganya itu kesulitan. Apa yang dilakukan oleh 4FC tidak mengizinkan, tidak memberikan pemain Persib untuk membalikkan badan. Jadi sangat sulit, misalnya Beckham tidak balik badan ataupun pemain-pemain lainnya, Adam Alis, Dimas Derajat, teman-teman, Rian Kurnia membalikkan badan untuk menciptakan yang namanya kombinasi lewat orang ketiga. Nah, jadi itu salah satu mikro taktik yang ya sudah tahu kita pattern teman-teman, tetapi implementasi karena individual Persib mungkin pada saat itu belum prima, dan pembacaan taktikal dari 4FC pun sangat-sangat oke. Nah, kita lihat bagaimana taktikal yang ditampilkan oleh Coach Boyan Hodak. Aku pikir tidak banyak akan berubah teman-teman secara identitas, karena Boyan Hodak pragmatisme itu tetap dipertahankan dengan sesekali menerapkan permainan proaktif, 1-2 sentuhan teman-teman. Dan ya, ini pertandingan yang aku pikir tekanan tentu ya sangat amat besar terhadap
Persib teman-teman, apalagi kita melihat kondisi sekarang Persib Bandung teman-teman di media sosial ramai pelatih kiper dari Persib Bandung, kemudian Maklok. Aku nggak mau ya terlalu dalam, ini khawatir aku sensitif. Kita membahas hal-hal yang secara teknis aplikatif teman-teman di atas lapangan ya. Walaupun aku berpikir ya di dalam dunia sepak bola kita akan terpengaruhi juga itu yang namanya dari sisi faktor non teknis. Faktor non teknis ya seperti yang ada terjadi di luar lapangan. Semoga lah cepat selesai Persib Bandung, karena Persib Bandung sering sekali kita lihat ketika mereka sudah mendapatkan tren yang oke teman-teman, pun termasuk kemarin itu bersama Luis Mia, ada sesuatu yang akhirnya terjadi yang membuat ketidakseimbangan. Nah, jadi aku harus hati-hati untuk membicarakan hal tersebut biar tidak salah-salah. Nah, jadi sebelum pertandingan Coach Boyan Hodak melawan Persija, Coach Boyan Hodak melontarkan sebuah statement. Tidak banyak yang harus dibicarakan pertandingan dengan Persija. Nah, pertandingan yang paling besar di Asia Tenggara, semua orang ingin menang. Tidak perlu memotivasi mereka. Kami akan pergi dengan perasaan yang bagus dalam beberapa pertandingan, siap dapat hasil yang positif. Nah, dari statement tersebut ada satu key point penting. Semua orang ingin menang. Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui teman-teman sebagai pecinta sepak bola Indonesia, sebagai supporter, bahwasanya di sepak bola itu ada 3 hal yang akan pasti terjadi: menang, seri, kalah. Nggak mungkin menang. Nggak mungkin kalah juga. Nggak mungkin imbang juga. Nah, jadi dalam aspek selaku Coach Boyan Hodak teman-teman, ketika dia sudah mengetahui nih semua orang ingin menang, artinya kan ini laga yang sangat amat penting. Apalagi ini laga paling besar di Asia Tenggara. Selaku pelatih kepala yang sudah memahami hal ini, aku pikir ya sangat amat proper banget ya persiapan dari Coach Boyan Hodak. Mengapa aku katakan demikian? Pelatih dari Ford FC sampai terkaget-kaget nih melihat yang dilakukan Boyan Hodak saat menghadapi Ford di level Asia. Walaupun jadwal Persib padat ya. Soal jadwal Persib sudah kita bahas teman-teman, simak saja video-video kemarin. Jadi pelatih Ford bilang, saya terkejut Persib turunkan pelapis. Padahal mereka bermain di kandang. Ketika pemanasan saya bicara dengan pelatih Persib. Kami berbicara dan saya tahu mereka juga memikirkan laga berikutnya. Ada key poinnya. Persib memikirkan laga berikutnya. Laga berikutnya itu apa? Laga menghadapi Persija. Nah, ketika Persib sudah memikirkan laga berikutnya menghadapi Persija, kemudian Boyan Hodak pun melakukan pendekatan, ataupun memberi kepercayaan pemain lapis kedua menghadapi Ford FC, otomatis pemain-pemain inti diprospekkan untuk bisa tampil prima saat menghadapi Persija. Nah, ketika saat menghadapi Persija, kemudian unbalance terjadi terhadap pemain Persib, ini tekanan jatuh nih ke posisi Persib Bandung. Bakalan luar biasa teman-teman, kemungkinan besar. Pun termasuk Boyan Hodak. Kenapa? Karena pada esensinya, dalam tanda petik teman-teman, nah, Persib ya agak cenderung hati-hati, bukan cenderung hati-hati, agak so-so lah di level Asia. Agak so-so ya, aku harus hati-hati sekali lagi teman-teman, biar nggak ada salah paham. Dan untuk lebih memprioritaskan ataupun lebih strong mencoba memberikan yang terbaik saat menghadapi Persija. Itu kan statement yang secara tersirat disampaikan oleh pelatihnya Port FC juga. Nah, jadi ketika tidak mendapatkan hasil yang positif di saat sudah mencoba memainkan pemain lapis kedua di Asia, maka ini akan menjadi bahan yang sangat amat besar ditujukan kepada Persib Bandung. Pasti nanti gini tuh, wah kemarin percuma Persib udah memainkan lapis kedua di level Asia, padahal menghadapi Persija hasilnya kayak gini bla bla. Pasti nanti kayak gitu tuh. Nah, jadi tekanan itu harus tentu dikelola, dan paling penting Coach Boyan Hodak pun karena sudah mengetahui ini pertandingan semua orang ingin menang dan ini pertandingan besar, dengan kalkulasi tersebut ya so-so ya bagi seorang pelatih kepala pasti sudah memahami ya teman-teman. Ya semoga juga bagi teman-teman yang nonton video ini, pada esensinya nggak setiap kali kita menang dan nggak setiap kali juga kita kalah dan nggak setiap kali kita imbang. Kalau kritik, memberikan saran nggak masalah, tapi kembali kita harus tahu esensinya permainan sepak bola itu teman-teman. Nah itulah dia. Dan dari Ciro Alves
yang menemani Coach Boyan Hodak pun ya secara normatif di awal Ciro Alves bilang kami akan menampilkan yang terbaik, persiapan mental dan lain sebagainya. Ada salah satu poin oke teman-teman diutarakan Ciro Alves. Pelatih saya dalam hal ini Coach Boyan Hodak, rekan tim saya memahami laga ini berbeda. Nah, kita pun semua paham pasti teman-teman. Laga Persib menghadapi Persija itu berbeda. Bukan hanya Persib, Persija pun pemain-pemainnya pasti melawan Persib, ini laga yang berbeda. Jadi, pelatih kepala dalam hal ini Coach Boyan Hodak pun pemain Persib, Ciro Alves, sudah mengetahui nih bahwa laga ini berbeda. Jika kalah, pun mungkin jika imbang, ya kalau misal imbang, nggak terlalu apa sih ya, nggak terlalu sebelum pertandingan Persija Persib pun kan ada beberapa kali imbang, so-so aja lah ya. Tetapi kalau misalnya agak kalah, ya muncul itu turbulensi, agak ketidakenaan terjadi teman-teman. Nah, jadi bagi Ciro Alves, bagi pemain yang seperti diutarakan oleh Ciro Alves, laga ini yang berbeda. Jadi nggak heran aku melihat apa pendekatan dilakukan oleh Coach Boyan Hodak. Pun aku membaca beberapa artikel, ada yang menyebutkan pertandingan ini harus menang, bla 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 bla. Ya, so far kita kembalikan lagi kepada esensinya permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu nggak melulu harus menang. Nggak bisa kita menang-menang terus teman-teman. Ada fasenya kita kalah. Yang penting di momen apapun itu kita harus mendukung, kita harus mensupport, bukan hanya pada saat menang. Nah, tetapi yang dibutuhkan seperti yang dibilang Boyan Hodak kan beberapa waktu yang lalu teman-teman, ada dukungan yang sangat amat besar, nyanyian-nyanyian terhadap Boyan Hodak dan disambut Boyan Hodak. Apakah ini akan datang kurang lebih ya statementnya, apakah hal tersebut akan dilakukan pada saat Persib kalah ataupun tidak mendapatkan tren yang positif. Nah, ini kan hal-hal yang menarik juga kalau kita bicara sepak bola teman-teman. Nah, kemudian Persija Jakarta pun ini Carlos P-nya aku baca di media sosial, tekanan juga banyak teman-teman ditujukan karena posisinya Persija Jakarta di beberapa pertandingan juga sebelum menghadapi Persib tidak stabil juga. Nah, jadi kondisi Persib, kondisi Persija jelang mereka berlaga ini dalam posisi ya bisa nggak kukatakan dalam posisi ada tekanan. Nah, penting akhirnya bagi pemain-pemain tersebut reaksinya bagaimana, responnya bagaimana, bukan hanya pemain tetapi pelatih untuk membuktikan, untuk menunjukkan kalau misalnya kami bisa nih, kalau misalnya kami mampu nih. Ya, ini pertandingan yang nggak mudah teman-teman, pertandingan yang jika kalah salah satu klub teman-teman pasti akan ramai di media sosial, dan yang terpenting baik itu Persib, baik itu Persija teman-teman bisa menampilkan permainan yang menarik, permainan yang oke. Dan bagi supporter, bagi pecinta sepak bola, jika klub yang ia dukung menampilkan permainan terbaik, permainan yang oke teman-teman, ujungnya mungkin tidak mendapatkan hasil yang positif. Nah, karena penampilannya bagus, kadang tertutupi itu. Nah, beda cerita kalau misalnya penampilan nggak oke, kalah lagi. Nah, itu yang baru menjadi persoalan. Oke lah, kita lihat bagaimana hal-hal yang terjadi di pertandingan Persib menghadap Persija teman-teman. Ya, semoga sekali lagi sepak bola Indonesia kita harus mempunyai mindset yang bagus teman-teman, mindset yang oke untuk bisa terus melakukan akselerasi ya dalam konteks sekali lagi meningkatkan lah ya perkembangan sepak bola Indonesia. Dan aku tidak mau ke depannya mungkin secara pribadi teman-teman mendengar ada sebuah mindset yang pentingkan aja liga daripada kompetisi Asia. Aku bukan menyinggung Persib, aku bukan menyinggung tim-tim manapun. Semoga lah ya ke depannya itu ya kalau mau koefisien naik ya harus bagus di kompetisi Asia sih. Nggak setiap saat loh kita mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Asia. Kan sederhana seperti itu. Oke, dan PSSI, PT LIB pun ya tentu harus mensupport ya bagaimana perwakilan dari klub Liga Indonesia tampil di kancah Asia. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.